Cara mudah untuk memahami konsep dasar dari nilai mutlak. Perhatikan definisi berikut. Mutlak dari X akan bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0. Dan X akan bernilai negatif X jika X lebih kecil dari 0 atau X-nya negatif. Nah, apa sih maksud dari definisi ini? Oke, contohnya seperti ini. Misalkan X ini adalah 10. Jadi mutlak 10, karena 10-nya positif, maka nilai dari mutlak 10 adalah 10. Ya, berarti kita gunakan definisi yang di atas. Nah, bagaimana kalau X-nya adalah negatif 10? Berarti kita gunakan definisi yang kedua, yaitu min X. Nah, sama dengan min X-nya minus 10. Min dari minus 10 itu sama dengan 10 positif. Nah, jadi konsep dasar dari nilai mutlak sebenarnya adalah mempositifkan bilangan negatif. Nah, jadi kalau ada bilangan negatif, ya tinggal dipositifkan saja. Atau kita gunakan konsep jarak atau garis bilangan. Nah, contoh nih, misalkan mutlak X sama dengan 3. Ya, kita misalkan 3. Nah, kalau kita gambar dalam garis bilangan, ya, titik acuannya adalah 0. Ini artinya jarak. Ya, 3 ini jarak. Berarti ke kanan jaraknya sejauh 3 satuan. Dan ke kiri sejauh 3 satuan. Jadi kalau dari 0 ke kanan 3 satuan, maka di sini adalah positif 3. Dan ke kiri sejauh 3 satuan adalah negatif 3. Jadi X yang memenuhi adalah minus 3 dan X sama dengan positif 3. Jadi mutlak dari min 3 ya 3. Mutlak dari 3 ya 3 juga. Gitu. Contoh yang kedua. Mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Oke, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, titik acuannya adalah 2. Ya, kalau di sininya negatif, ya, atau kurang 2, berarti titik acuannya adalah positif 2. Ke arah kanan sejauh 3 satuan, dan ke arah kiri sejauh 3 satuan. Nah, kalau dari 2 ke kanan sejauh 3 satuan, berarti di sini nilainya adalah 5. Dan ke kiri sejauh 3 satuan, berarti di sini adalah minus 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan positif 5. Oke, contoh ketiga. Mutlak dari X ditambah 4 sama dengan 2. Kalau kita gambar dalam garis bilangan, ya, titik acuannya perhatikan, karena kalau di sini positif 4, berarti titik acuannya adalah minus 4. Dia akan ke kanan sejauh 2 satuan dan ke kiri sejauh 2 satuan. Nah, dari min 4 ke kanan 2 satuan, berarti di sini adalah minus 2. Ke kiri sejauh 2 satuan, berarti sini adalah minus 6. Berarti X yang memenuhi adalah min 6 dan minus 2. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini, sederhana, kita bisa menggunakan garis bilangan. Tetapi, kalau misalkan soal-soal yang lebih rumit, atau variasi-variasi soal yang lebih rumit, ya, kalau kita menggunakan konsep ini akan menyulitkan. Ya.
Namun, ada cara-cara mudah untuk menyelesaikan berbagai macam variasi-variasi soal dari nilai mutlak. Ya, misalkan saja soalnya, misalkan dalam tanda mutlak itu dalam bentuk kuadrat. Mutlak x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 10. Nah, ini kan akan menyulitkan kalau kita mengerjakan menggunakan metode-metode dasar seperti ini. Nah, jadi untuk video-video selanjutnya, saya akan mengajarkan cara mudah untuk menyelesaikan berbagai macam variasi dari soal-soal persamaan mutlak. Oke, sampai jumpa. Bye.